Horas. Shalom Amang Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, hari ini dengan sukacita kami kembali hadir bagi sekalian Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Kembali lagi di acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu di podcast Sermon. Hari ini senang sekali saya Pendeta Sipe hadir untuk memandu acara ini. Namun sebelum kita memulai acara dan berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita hari ini, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersatu di dalam doa. Bapak yang terkasih, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami akan membahas sermon epistel pada minggu ini. Berkati Tuhan narasumber yang Tuhan boleh pakai supaya boleh memberitakan firman dengan baik. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang ada dimanapun mendengarkan firman Tuhan ini juga terberkati Tuhan. Terpuji termuliakan namamu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, senang sekali Amang Inang ya, kita bertemu dengan sukacita pada pertemuan kita hari ini. Nah, hari ini di podcast sermon kita akan membahas tentang epistel. Dan epistel kita hari ini yaitu tertulis dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17 dengan topik minggu halak partigori mangoludo binahen niha porsiona. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Namun kita memperkenalan dulu bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Langsung saja kita akan sambut narasumber kita yang cantik. Karena ini adalah narasumber perdana di podcast kita yang cantik. Selama ini ganteng-ganteng soalnya. Langsung saja kita sambut. Ini dia pendeta. Siapa boleh Nang perkenalkan dirinya? Iya, halo saudara semua, saya Pendeta Resmina Sihombing. Iya, sedang sekali rasanya berjumpa dengan Inang Pendeta Resmina Siombing. Inang Pendeta, gimana kabarnya, sehat? Puji Tuhan, luar Wah, senang biasa. sekali ya segarnya. Ini adalah satu sentuhan yang baru untuk podcast kita. Seorang perempuan, pendeta, pemberita firman Tuhan. Senang sekali, tepuk tangan dulu. Baik, langsung saja karena kita sudah perkenalan. Tadi saya sudah bacakan topik minggu kita. Dan firman Tuhan pada episode hari ini diambil dalam Roma ya Inang ya. Ya, Roma 1 ayat 16 sampai 17. Inang Pendeta, izinkan saya membacakan bagi boleh kita. silakan. Baik, Roma 1 ayat 16 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Inang Pendeta, kita ngobrol-ngobrol ya supaya firman Tuhan yang kita boleh pelajari sama-sama hari ini lebih asik gitu. Inang Pendeta, pertanyaan pertama adalah boleh nggak Inang jelasin dari dua ayat ini? Wah, singkat ya. Apa sih yang mau dijelaskan dari firman Tuhan hari ini bagi kita semuanya, Inang? Silahkan Inang Pendeta. Iya, memang ayatnya hanya 2 ayat, tapi dia bisa menjelaskan banyak hal tentang iman Kristen. Iya benar. Apalagi tentang bagaimana iman seseorang bisa seseorang itu mengungkapkan imannya, dia percaya kepada Tuhan Yesus dan juga bisa mempercayai Injil itu adalah berita yang menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saya membaca beberapa sumber, para teolog juga dan para ahli Alkitab juga mengatakan bahwa nats yang 2 ayat ini merupakan sentral dari pemberitaan kitab Roma. Karena di dalam 2 ayat ini Rasul Paulus menuangkan secara rinci bagaimana iman itu yang adalah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Nah, ada juga cerita tentang Martin Luther. Bahwa Martin Luther juga dengan ayat ini dia diperbaharui pemahamannya. Kalau boleh dikatakan bahwa
selama ini mungkin ada keraguan dalam dirinya tentang peranan iman dalam hidup orang percaya. Tetapi dengan ayat ini, Luther akhirnya menyadari bahwa kebenaran anugerah Allah bagi orang berdosa yang beriman kepada Yesus Kristus. Pembenaran adalah melalui iman. Itu sebagai pemula atau untuk memasuki teks ini. Rasul Paulus mau mengatakan bahwa Injil tadi di ayat 16 adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dalam hal ini, kalau itu menyelamatkan berarti ada suatu pembaharuan dari yang seharusnya dihukum, sekarang diselamatkan. Berarti ada pembaharuan. Oh Nah, iya. ya kan? Injil itu mampu membawa pembaharuan bagi setiap orang. Injil berkemampuan membuat seseorang mengalami perubahan hidup dari yang kurang mengenal kasih Tuhan menjadi orang yang mengenal Tuhan. Dalam hal ini mungkin ada pertanyaan. Mengapa Injil itu mampu membawa pembaharuan bagi kita? Ada beberapa alasan dan nats ini juga menjawabnya. Yang pertama, karena Injil memang mampu membawa kita kepada keyakinan. Injil mampu membawa kita kepada keyakinan. Jika kita telisik, bagi Yahudi, ini berita Injil kan berita keselamatan nih. Bagi orang, dan keselamatan itu adalah ketika Yesus mau mati disalibkan untuk menyelamatkan orang berdosa. Itu adalah kabar berita sukacita, berita Injil. Nah, bagi orang Yahudi, peristiwa itu adalah hal kebodohan atau hal yang hina lah. Ya. Bagaimana seorang yang dikatakan raja tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, ya kan? Iya benar. Sementara katanya dia mau menyelamatkan banyak orang, menyelamatkan diri sendiri aja tidak bisa, kok harus mau disalib gitu. Bagaimana mau menyelamatkan banyak orang? Itu nggak mungkin itu. Nah, orang Yunani mengatakan, masa begitu? Ya, Oh gitu kan? ya, benar. Masa salib? Kan nggak bisa dimasuk akal itu. Ya. Karena Yunani ini kan orang ilmu pengetahuan yang ditonjolkan. Benar sekali, ya benar. kan? Ilmu mereka itu yang ditonjolkan. Kok bisa begitu? Nggak bisa masuk akal dong. Kayak gitu, salib bisa menyelamatkan. Tapi Rasul Paulus sangat menekankan bahwa memang itu, Injil itu, berita keselamatan itu, itulah yang sesungguhnya. Ya, dan itu merupakan kekuatan Allah yang bisa memberikan pembaharuan, perubahan dalam hidup manusia. Nah sekarang kalau memang Injil itu mempunyai kekuatan, apa respon manusia atau orang percaya? Apakah dia akan semangat untuk memberitakannya atau malah malu dengan Injil yang tadi itu, dengan pemahaman yang sudah dicerca oleh orang Yahudi dan Yunani tadi? Sekarang bagaimana? Orang percaya malu atau mau berjibaku berjuang untuk memberitakannya bahwa Injil itu memang kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Seringkali kita sebagai orang Kristen ada orang yang malu. Malu mengungkapkan keyakinannya di depan publik atau di depan orang lain. Atau menganggap iman atau menganggap Injil itu hal yang sederhana yang tidak berkuasa untuk apapun, tidak mempunyai kekuatan apapun.
sehingga tidak ada keinginan untuk memberitakannya kepada orang lain di luar daripada dirinya. Bahkan ada juga orang merasa dia menganggap Injil itu batu sandungan bagi dia, sehingga dia untuk susah melangkah menunjukkan dirinya kepada orang lain. Itu rasa malu juga kan, yang menghambat dia untuk menyampaikan berita Injil itu. Tetapi yang harus diyakini oleh setiap orang percaya, seperti yang ayat 16 tadi, memang Injil itu adalah kekuatan Allah. Begitu Bapak. Baik, aduh. Ini baru pertanyaan pertama udah menjelaskan semuanya. Saya bingung nih mau nanya yang mana lagi. Sebab sudah sangat jelas ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat jelas juga. Tapi Inang Pendeta tadi saya meng-highlight beberapa kalimat Inang Pendeta. Yang pertama tadi bilangnya dua ayat ini merupakan sentral dari pemberitaan Injil dalam kitab Roma ini sendiri. Seperti itu, luar biasa ya. Nah, cuman saya juga cukup garis bawahi nih. Walaupun tadi sebenarnya sudah dijelasin bahwa tidak akan malu. Emang atau gini, sorry, pertanyaan saya ganti. Menurut Inang Pendeta sendiri, emang masih ada nggak ya orang sekarang ini yang kayaknya masih malu dengan pemberitaan Injil sehingga artinya gini, masih relevankah ayat ini harus kita beritakan sekarang? Apa karena memang masih banyak orang yang malu dengan Injil atau ya ini hanya mengingatkan kita saja? Bagaimana menurut Inang Pendeta sendiri? Eh, Sebagai orang percaya harus tertanam dan berakar dalam hidupnya bahwa Injil itu memang kekuatan Allah. Ya benar. Ya, kekuatan Allah. Berarti kekuatan Allah itu berdampak besar bagi setiap orang yang hidup di dalam Injil itu dan bahkan orang yang mau memberitakan Injil tersebut. Nah, seringkali kita orang percaya ini, ya, seringkali kita orang percaya tidak mengiman atau tidak menghidupi atau tidak menerima bahwa Injil itu memang kekuatan Allah, atau merasa Injil itu hanya sederhana saja, biasa aja. Ya, Injil itu bagaimana orang yang berkhotbah itulah itu kan, atau orang yang berkata-kata tentang firman Tuhan itulah itu, hanya sebatas itu, sehingga Injil itu tidak berpengaruh begitu besarnya dalam kehidupannya. Padahal tadi di ayat 16 dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang bisa memberikan perubahan besar. Nah, kalau ketika perubahan besar itu dilakukan oleh Allah dalam diri kita, perubahan besar itu dilakukan oleh Allah dalam diri kita, maka kita juga akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, dan yang kita lakukan itu menjadi buah dari Injil yang kita hidupi tadi, yang bisa dilihat oleh orang lain, sehingga dampaknya juga ada bagi orang yang melihat kita yang dipenuhi oleh Injil. Nah, di zaman sekarang memang Injil itu tidak lagi harus diucapkan begitu saja, atau dia kadang kan orang Injil berita gitu, nah firman Tuhan itu Injil kan, diucapkan begitu lantang, atau dia begitu banyak menghafal ayat-ayat Alkitab, bahkan satu Alkitab biasa dia kuasai. Bukan itu lagi saat sekarang, tapi bagaimana kita menghidupi Injil yang Allah, kekuatan Allah tadi, bisa nampak dari buah yang kita lahirkan, yang kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang melihat kita, wah itu memang orang yang sudah hidup sesuai yang dikuasai oleh Injil Allah gitu. Bukan hanya dari ucapan-ucapan saja, begitu Bapak. Baik, benar. Terima kasih. Oke, saya paham. Berarti ada kemungkinan saya sebut merek ya. Jangan-jangan orang Kristen sendiri malah yang beberapa yang ternyata tidak menggunakan Injil dengan baik dalam hidupnya, kalau saya dengar penjelasannya. Artinya dia banyak masih orang Kristen yang tidak sepenuhnya hidup dalam Injil karena ya itu tadi ya, mungkin Injilnya belum berbuah di dalam dirinya. Sedangkan tadi yang saya tangkap, Injil itu nggak semata-mata tentang bagaimana kita berkhotbah, berbicara, tapi
melalui action perbuih nih ngulu teh. Yes. Iya, dari buah hidup kita luar biasa. Oke Nang, satu lagi. Jadi menurut Inang sendiri, apalagi melihat konteks kita, ini kan kebanyakan pasti warga Batam ya, walaupun di luar Batam banyak juga nih yang akan menonton. Tapi menurut Inang sendiri, bagaimana eh, ayat ini jika dihubungkan dengan kehidupan orang Batam, atau ya lah orang kita kehidupan sekarang lah, nggak hanya Batam sih ya, tapi siapapun yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Iya, tapi harus harus kita tetap berpedoman kepada ya firman Allah yang di ayat 16 tadi ya. Ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya kan, Iya. menyelamatkan. Nah, dan itu bisa diterima oleh karena iman. Harus Benar. digarisbawahi, iman. Karena iman ya. Oke, Hanya benar. iman yang bisa menerima itu, akal pikiran tidak bisa. Benar, sola Ya. fide, Iya. diselamatkan karena Iya, iman. sola fide. Iya. Iya, sola fide. Iya. Harus dengan iman, bukan dengan akal pikiran, apalagi dengan perbuatan. Iya. Ya, keselamatan tidak bisa diterima dengan perbuatan. Bisa saya gambarkan begini. Ketika seseorang mengandalkan hukum Taurat untuk sebagai jalan keselamatan, menerima keselamatan, maka yang bisa kita katakan hanya orang Yahudi yang bisa menerima keselamatan karena mereka memang menonjolkan hukum Taurat. Iya. Nah, ketika orang-orang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan jalan untuk menerima keselamatan, maka orang-orang Yunani saja yang akan diselamatkan. Nah, ketika orang-orang mengatakan bahwa orang-orang yang pintar jalan keselamatan, menerima keselamatan, maka orang-orang bodoh tidak akan menerima keselamatan. Nah, sekarang hanya karena iman, sehingga setiap orang, semua batas, semua yang membatasi sekat-sekat itu dengan iman bisa menerima keselamatan. Bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan kepandaian dan segala sesuatunya, hanya karena iman kita terima keselamatan. Nah, sekarang di zaman sekarang seringkali orang mau mengandalkan perbuatannya. Misalnya begini, Tuhan, aku kan sudah berbuat baik, Ah iya benar, itu sering sekali Nang. aku kan sudah berbuat baik, mengapa ini terjadi samaku? Kenapa engkau tidak selamatkan aku dari pergumulanku Ya ini? benar. Kalau kita HKBP lah dulu, para hari Kamis doa Tuhan, Oh iya. manang padita doa Tuhan. Mengandalkan perbuatannya Iya, jatuhnya Nang iya. ya. Baru mengandalkan apanya, status apanya, apa dita doa. Oh lo, Kan pasti. Bible Fro doa, guru huria doa, situ doa. Baru do piang macalo tohona situ. Itu radong pergumulan berat ini Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Iya, Kan benar. itu. Di mana kau? Semuanya mau mengatakan dia mau naik ke banding kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Karena aku begini, sudah melakukan begini. Nah, ketika manusia mengandalkan yang ada pada dirinya untuk menerima keselamatan dari Tuhan, maka itu adalah hal yang sia-sia. Iya. Hal yang sia-sia karena apa? Sesempurna manusia tidak ada sesempurna Allah. Misalnya begini ya Bapak Pendeta, saya seorang ibu, ya kan? Saya mau mengandalkan misalnya perbuatan saya untuk menerima keselamatan. Iya. Saya mau buat kue nih, kue bolu, yang telurnya pakai 10. Nah, ketika saya pecahkan telur 1 sampai 9, Iya. semuanya bagus. Pecah telur ke 10, langsung dia yang busuk. Sudah tercampur semuanya. Sekarang pertanyaan, layakkah saya adon ini lagi jadi kue bolu? Enggak dong. Enggak kan? Mungkin kalau saya untuk jual boleh lah, untuk bisnis kan. Iya, tapi tetap aja udah nggak bagus Dosa ya. Iya. Karena Ya, udah tercampur kan? Sudah tercampur dengan yang sudah busuk. Nah, demikian juga ketika manusia mengandalkan perbuatan baik. Tuhan, aku sudah melakukan hukum Taurat 1 sampai 9. Datang Tuhan ke 10 bagaimana? Oh, lupa Tuhan gitu. Nah, sekarang sempurnakan untuk menerima keselamatan? Tidak dong. Tidak. Nah, di saat seperti itulah kadang manusia tidak menyadari ketika dia mau mengandalkan perbuatannya untuk menerima keselamatan, itu adalah hal yang sia-sia karena tidak ada yang sempurna untuk melakukan kebaikan seturut dengan
yang sudah ditentukan oleh Tuhan hanya karena iman Iya. saja. Sehingga berarti apapun usaha kita mencapai kesempurnaan selama itu belum sempurna ya nggak akan bisa Iya, gitu Nang betul. ya. Oke, berarti ya di sini kita berarti benar-benar harus membuang segala konsep kebaikan, konsep pangalahuna denggan untuk mendapatkan keselamatan itu sia-sia jika tanpa iman. Kurang lebih seperti itu ya Nang ya. Iya, tapi harus dipahami. Mm-mm. Jadi apa gunanya berbuat baik? Ah, iya iya benar. Itu. Itu yang mau saya tanya. Udah Inang ambil pertanyaannya. Emang gimana? Nah, kalau gitu gimana? Jadi sia-sia dong berbuat baik gitu kan? Bener. Padahal kan Inang bilang tadi nggak boleh bukan karena kebaikan, harus karena iman. Jadi ya, untuk apa aku melakukan kebaikan? Iya. Kalau memang berbuat baik tidak ada gunanya, marilah kita berbondong-bondong berbuat jahat. Yes. Gitu. Nah, jadi gimana itu, Nang? Kalau Paulus mengatakan Maulodidok kan sama sekali tidak seperti itu, ya. Oke. Yang benar adalah kamu berbuat baik karena memang itu adalah buah dari imanmu. Oke, berarti urutannya iman dulu, maka akan berbuah. Iya. Iya, iya, Iman iya. itu harus berbuah. Udah? Iman tanpa perbuatan adalah Sia-sia mati. Iya, Nah, benar, benar. itu sebabnya supaya iman itu memang betul-betul hidup, tidak mati, memang harus berbuah dengan perbuatan baik. Itu sebabnya Bapak, kalau kita pun berbuat baik di dunia ini, semua itu adalah buah dari iman kita. Jadi omong kosong seseorang mengatakan aku beriman kepada Tuhan Yesus katanya, tetapi tidak mengasihi sesamanya yang dilihatnya, itu adalah berbohong. Berbohong, benar. Iya, begitu Pak. Luar biasa Ibu Pendeta. Nah, ini 2 ayat Bapak Ibu Amanginang sekalian. Tapi pembahasannya bisa sepanjang ini. Luar biasa, saya boleh paham apa yang Inang Pendeta katakan. Dan tentu yang paling utama adalah bahwa jangan malu dengan Injil. Boleh nggak saya menggunakan istilah jangan malu menjadi orang Kristen? Iya, betul. Boleh juga ya Inang Pendeta ya. Ya, sebaliknya kalau kita punya Injil, kita Kristen, maka harus tunjukkan kau adalah orang Kristen yang baik, mau mengasihi. Seperti tadi itu salah satu perbuatannya. Parbuenya gitu ya Nang ya. Baik, luar biasa Inang Pendeta. Inang Pendeta satu lagi lah yang terakhir nih. Kira-kira menurut Inang Pendeta sendiri ada nggak yang belum Inang jelasin dari sini atau ini sebelum ke closing statement sih. Nanti saya mau minta closing statement dari Inang Pendeta ya. Misalnya kayak tunggu dulu, aku tiba-tiba jadi bingung soalnya udah dijelasin semua nih sama Inang Pendeta ini. Tapi maksudnya adalah tips gimana caranya supaya kita nggak malu gitu. Iya. Menurut Inang, maksudnya nggak malu dengan Injil ya. Gimana supaya kita menjadi Kristen yang benar-benar Kristen. Iya. Menurut Inang sendiri gimana? Oke. Tadi Injil itu selalu saya harus sesuai dengan ayat itu ya. Injil adalah kekuatan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, jangan malu memberitakan Injil keselamatan itu. Jangan malu menjadi orang Kristen tuh. Jadi kalau boleh ini memang ulang tahun HKBP ya Bapak ya, Iya. dalam minggu-minggu ini ya. Iya benar. Mungkin 7 Oktober. Iya, Iya, baru benar, kemarin minggu inilah ulang tahun HKBP. Mungkin HKBP memang inklusif, tapi nggak apa-apa lah dikit eksklusif ya. Dalam hal? Misalnya gini, sebab aku nggak malu jadi HKBP 163 tahun HKBP gitu. Iya. 163 tahun sudah HKBP di dunia ini, di Indonesia ini. Jangan malu. Jangan malu dalam berarti bahwa memang seorang Kristen itu, seorang HKBP itu harus menunjukkan bahwa dia sudah diselamatkan oleh Allah. Dia harus menunjukkan bahwa imannya kepada Tuhan Yesus itu harus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jika tema HKBP 2024 ini adalah menebar kebaikan kepada semua orang, semua makhluk, maka iman kita yang adalah jalan menerima keselamatan harus kita tunjukkan dalam perbuatan sehari-hari, menebar kebaikan supaya orang tahu,
Memang dia orang Kristen, HKBP lagi. Kenapa? Karena menebar kebaikan kepada semua orang. Tidak memicu pertentangan, tidak memicu keributan, tidak memicu hal-hal yang tidak baik bagi sesama, bagi dunia, bagi sekitar. Tetapi melalui kehadiran kita di dalam setiap waktu, setiap tempat, kita memang membawa kebaikan sebagai perbuatan baik hasil dari iman kita kepada Tuhan Yesus. Begitu Bapak. Luar biasa. Berarti intinya jangan malu jadi orang Kristen, jangan malu jadi HKBP, tapi sebenarnya tunjukkan gitu ya. Jangan sembunyikan identitasmu, tapi tunjukkan, bukan untuk sombong, tapi untuk menyatakan bahwa orang Kristen, HKBP itu beriman juga. Iya. Seperti itu. Baik Nang Pendeta, terima kasih. Kami terberkati atas firman Tuhan hari ini dan ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya semakin berani dan saya mau katakan saya nggak malu jadi orang Kristen. Amin. Sial anggota. Iya, Inang Pendeta, sebelum kita tutup, tolong berikan saya dan Amang Inang semua yang lagi nonton closing statement. Apa sih kalimat penutup dari Inang tentang firman Tuhan ini? Singkat aja. Ya. Iman menyelamatkan, perbuatan baik adalah hasil dari imanmu. Iman menyelamatkan dan perbuatan baik adalah hasil dari imanmu. Jadi nggak mungkin ada orang baik kalau dia nggak beriman, kurang Yes. lebih gitu. Terima kasih Nang Pendeta, luar biasa. Semoga Nang Pendeta dan keluarga semakin diberkati Tuhan. Amin. Untuk menjadi berkat bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu Amang Inang semua yang lagi nonton semakin terberkati untuk persiapan khotbah ya, partangiangan dalam minggu ini. Satu lagi Nang, banyak permintaan ini. Kami minta Inang mendoakan, tolong didoakan, nanti boleh tutup dengan berkat juga bagi kita semuanya untuk mengakhiri podcast kita hari ini. Silahkan Ya, Inang. kita Boleh. berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas waktu yang indah yang Tuhan perbolehkan kami untuk boleh belajar dari firman Tuhan, untuk dapat kami beritakan di dalam setiap pertaniangan di gereja Tuhan. Ya Allah Bapa, Engkau semakin memperlengkapi para hamba Tuhan untuk dapat memberitakan Injil, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Kami diselamatkan dan iman kami jalan untuk menerima keselamatan itu. Perbuatan baik kami adalah buah dari iman kami. Semakin Engkau berkati kami Tuhan untuk menebar kebaikan bagi sekitar kami. Dan juga berkati distrik 20 Kepulauan Riau ini dan juga seluruh pelayan Tuhan dan juga seluruh jemaat Tuhan yang ada di distrik 20 Kepulauan Riau dan jemaat Tuhan yang boleh terberkati dengan kegiatan ini. Termulia Engkau ya Allah Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin. Amin. Terima kasih loh Inang Pendeta. Aduh saya lupa nawarin minum. Minum dulu dong Inang sebelum kita tutup ini. Boleh Nang, tolong diminum Nang. Terima kasih. Silakan diminum Nang. Otik dia. Iya. Inang Pendeta, terima kasih loh, hari ini kami sangat terberkati melalui firman Tuhan yang boleh kita bahas sama-sama di podcast hari ini. Kita akan akhiri podcast sermon kita hari ini untuk tema epistel. Untuk itu terima kasih Amang Inang, Bapak Ibu sekalian yang boleh tetap setia di podcast sermon di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Mohon maaf untuk salah-salah kata, salah-salah ucap. Semoga Amang Inang tetap setia, pantengin terus channel YouTube-nya HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Amang Inang yang mau ada tanya-tanya untuk yang akan datang, boleh silakan dibuka almanaknya. Silahkan bubuhkan di kolom komentar. Kami akan coba periksa dan baca, tapi sesuai dengan tema-tema berikutnya ya. Bukan tentang tema hari ini lagi, karena ini kan sudah lewat tentunya seperti itu. Terima kasih Amang Inang. Akhir kata saya Pendeta Sipe Hutapea dan Pendeta Resmina Sihombing. kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.